Saudara-saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang suka sekali menolong kita. Kita tadi dengar dalam doa syafaat yang dilayangkan oleh Ibu Laluyan. Ada di antara saudara-saudara yang sakit agar Tuhan menolong saudara. Ada juga di antara saudara yang oleh karena situasi dan kondisi saat ini yang harus stop sementara di dalam bekerja, agar kiranya Tuhan juga boleh membantu saudara. Bahkan mungkin ada juga di antara saudara-saudara yang rasa takut dan khawatir karena situasi dan kondisi pandemik yang berakhir. Saya baru saja menyelesaikan 100 hari berdoa yang berkaitan dengan agar kita jangan khawatir dengan situasi dan kondisi. Namun saudara-saudara, kekhawatiran itu adalah reaksi yang normal oleh karena situasi dan kondisi yang sangat susah. Jadi ada orang-orang di dunia ini sekarang, saudaraku, merasa khawatir dari segi keuangan mereka. Ada orang yang merasa khawatir dengan usaha bisnis mereka. Ya, saudara kan mengerti ya, usaha bisnis mereka. Banyak perubahan yang terjadi ya oleh karena pandemik. Ada juga yang khawatir oleh karena pendidikan mereka. Pendidikan anak-anak mereka. Ada yang khawatir mengenai perkembangan anak-anak mereka. Ada yang khawatir mengenai rumah tangga mereka. Ada yang khawatir mengenai kehidupan yang akan datang. Jadi saudara-saudara, di Amerika sekarang ini saudara-saudara sedang terjadi pergolakan sehubungan dengan kematian dari seorang African American yang bernama George Floyd beberapa waktu yang lalu. Dan itu kembali mengingatkan masa lalu mereka. Oleh karena mereka merasa tertekan, mereka merasa diperlakukan secara tidak adil. Sehingga terjadi pergerakan-pergerakan yang mengarah kepada penjarahan. Di hampir semua kota-kota besar. Jadi saudara-saudara, ini menimbulkan rasa khawatir, ya, rasa khawatir. Namun saudara-saudara, semua itu berlalu walaupun masih ada 1-2 yang berlangsung di negara-negara bagian, tapi poin yang mereka mau lakukan adalah agar mereka diperlakukan secara adil, ya, secara baik seperti itu. Nah, saudara-saudara, berbagai macam. Ada juga kekhawatiran setelah riot, setelah penjarahan itu, demonstrasi di mana-mana, saudaraku, maka mulai terjadi peningkatan dari segi corona COVID-19, ya, jadi peningkatan di negara bagian Arizona yang berdekatan dengan negara California, ya, bertetanggaan, maksud saya bukan negara, state, ya, negara bagian. Mereka sekarang meningkat kasus daripada COVID-19. Rumah sakit yang ada di sana mereka tidak cukup tempat tidur untuk menampung. Padahal saudara-saudara, Arizona ini termasuk negara bagian yang sangat panas. Kalau saudara pernah ke California, di Arizona itu lebih panas lagi dari apa? Dari California. Memang daerah gurun di sana. Jadi saudara-saudara sekalian, di California itu sendiri, kalau dibandingkan dengan New York, sekarang ini, saudaraku, New York, case-nya sudah jauh menurun. Tapi California naik, saudaraku. Jadi saudara-saudara, banyak orang yang bertanya, kapan hal ini akan berlalu? Ya, saya mendapatkan kabar juga dari Indonesia mengenai rencana pembukaan dari sekolah, ya. Banyak orang tua yang khawatir apakah saya akan mengirim anak saya ke sekolah atau akan saya tunda sampai tahun yang akan datang. Kemudian juga saudara-saudara, tadi kami naik pesawat dari Los Angeles ke New York, saudaraku, tidak seperti biasanya. Biasanya saudara, kalau dari tempat kami begitu tiba mau masuk ke airport, padatnya luar biasa, kadang-kadang bisa sampai setengah jam, tapi sepi, saudaraku. Sepi, baik pada waktu pagi, waktu siang, maupun waktu sore dalam suasana pandemik seperti ini. Bahkan pada waktu kami di pesawat pun, saudaraku,
tempat duduk pesawat pun sudah diatur sedemikian rupa. Di tengahnya itu, kalau pesawat itu ada tiga, maka di tengahnya itu dikosongkan, hanya bisa duduk di ujung atau yang di pinggir. Jadi saudara-saudara, kan ini satu gambaran situasi dan kondisi yang sangat jauh berbeda. Dan kami semua diharapkan untuk memakai masker di airport, saudaraku. Dan kalau ada orang batuk, saudara, ya mungkin batuk oleh karena makan sesuatu yang berminyak, orang langsung mulai menoleh, dan sebagainya. Nah, saudara, kekhawatiran-kekhawatiran ini banyak sekali. Namun, yang saya ingin saksikan kepada saudara-saudara semua adalah bahwa Allah kita itu adalah Allah penolong. Dalam segala kekhawatiran apapun, dalam segala kesusahan apapun, dalam segala kesulitan apapun, dalam segala persoalan hidup apapun, Allah kita adalah Allah yang suka menolong. Saudara-saudara, sebagai ayat renungan ataupun ayat inti, kita bisa membaca dalam buku Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Saudara-saudara, ini adalah ayat yang menjadi bagian daripada 100 hari berdoa yang sudah kita bahas yang lalu, namun kita mau lihat dalam konteks yang dalam konteks situasi dan kondisi sekarang ini. Saudara-saudara, dalam buku Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 sebutkan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara, yang pertama yang saya mau garis bawahi di sini adalah kalau ia datang. Siapa ia di sini? Inilah saudara-saudara yang disebutkan oleh Yesus di dalam buku Yohanes 14, Yohanes 15, dalam pasal-pasal sebelumnya yang kita kenal sebagai roh kebenaran, roh kudus, yang mempunyai nama lain yaitu penghibur, penolong. Ya, kemudian dalam bahasa aslinya parakletos. Nah, saudara-saudara, kita tahu ya bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi dari kealahan. Saudara-saudara, banyak orang mempunyai pandangan, termasuk sekarang ini sudah ada juga orang-orang Advent yang tidak mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi Allah. Saya masih ingat pada waktu saya masih mengajar menjadi dosen di Ayas, Filipina, saudaraku, saya mendapat undangan dari saudara kita yang berada di Cologne, di Jerman. Dan saya terima undangan tersebut, kemudian tentu saya dibiayai, kemudian saya tiba di Cologne. Kemudian mereka ungkapkan, pendeta tolong beritahu kepada kami, sebenarnya apa sih, siapa ini Roh Kudus ini? Karena banyak sekarang ini orang-orang Advent yang tidak mempercayai mengenai Roh Kudus itu adalah satu pribadi Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, buat kita semua yang ingin belajar lebih lanjut, saudara bisa lihat dengan ada teknologi mudah buat kita untuk mempelajari, dengan saudara bisa melihat dalam Biblical Research Institute of Seventh-day Adventist, of General Conference Seventh-day Adventist. Saudara bisa lihat di situ development daripada teologi Roh Kudus yang ada di dalam gereja kita. Jadi kalau sekarang ini ada orang-orang Advent yang mempunyai pandangan bahwa Roh Kudus itu hanyalah kuasa, ya, bukanlah Allah, ya. Saudara-saudara, itu adalah pandangan yang dimiliki oleh gereja pada waktu itu. Kemudian hamba Tuhan Ellen White mempelajari firman Tuhan dan diterangi, diinspirasikan oleh Tuhan, saudaraku. Itulah yang kita kenal sekarang ini. Kita mengenal ada yang disebut progressive revelation, ya, progressive revelation. Tapi somehow ada sekarang ini orang yang mencoba untuk menggali apa yang ada pada waktu gereja Advent ini mula-mula bergerak, ya, mula-mula bergerak. Jadi saudara-saudara, buat kita, apalagi sekarang ini, saudaraku, dengan adanya ilmu disiplin yang kita kenal dengan biblical studies, ya, ataupun theological studies, kita bisa lebih dikuatkan, saudaraku. Karena memang pada dasarnya doktrin
mengenai Trinitas atau doktrin mengenai Roh Kudus itulah hasil dari mempelajari Alkitab yang kemudian hamba Tuhan Ellen White dipimpin oleh Tuhan untuk meneguhkan apa yang sudah mereka pelajari berdasarkan Alkitab. Seperti buat kita semua, saudara-saudara, secara gamblang, saudara coba lihat bagaimana Roh Kudus itu berperan di dalam penciptaan. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, kemudian juga dengan ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan samudra raya. Kemudian saudara melihat Roh Kudus disebutkan di situ. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus atau Roh Allah melayang-layang, ya. Kata Roh Allah melayang-layang. Saudara lihat Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim yang menunjukkan kemajemukan, saudaraku. Lalu tampil Roh Kudus yang berperan di dalam penciptaan. Ya, kita melihat di situ. Dan buat kita, saudara-saudara, yang mempelajari buku Yohanes 1, ayat 1 sampai dengan yang ketiga, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu, saudaraku, menjadikan segala sesuatu, dan tanpa firman tidak ada yang jadi. Dan siapa firman itu? Firman itu menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dialah siapa? Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus pun berperan aktif di dalam penciptaan. Roh Kudus berperan aktif di dalam penciptaan. Jadi saudara-saudara, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa di dalam penciptaan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus turut berperan aktif. Kemudian juga saudara dalam penebusan yang sangat sederhana sekali kita bisa lihat pada waktu Maria yang sudah bertunangan dengan siapa? Dengan Yusuf. Lalu malaikat Tuhan datang memberitahukan kepada Maria, Maria, kamu akan mengandung, bukan karena persetubuhan dengan manusia, tapi oleh karena Roh Kudus. Karena di sini Roh Kudus, dan hendaklah bayi yang lahir itu kau namakan dia siapa? Yesus. Karena dialah yang akan mengangkut dosa dunia. Saudara lihat siapa? Di sini berbicara mengenai peranan Roh Kudus di dalam penebusan, dalam proses di mana Allah menjadi manusia. Itu satu rahasia, saudaraku, yang kita tidak mengerti, tapi Roh Kudus mempunyai peranannya di situ. Jadi dengan kata lain, saudaraku, Roh Kudus mempunyai peran di dalam proses penebusan, dalam penebusan manusia dengan datangnya Yesus ke dunia ini. Kemudian juga saudara bisa lihat pada waktu Yesus dibaptiskan. Saudara melihat ada suara dari surga mengatakan, ini anak yang kukasihi, adalah suara Bapa. Kemudian turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Kemudian Yesus di bumi ini. Saudara melihat di sini suara Allah Bapa, kemudian Roh Kudus, dan juga Yesus yang kita kenal sebagai anak. Karena dalam buku Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu siapa? Yesus. Supaya barang siapa percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, fakta-fakta ini kita bisa lihat bagaimana Roh Kudus itu adalah satu pribadi dari kealahan. Kemudian juga saudara bisa lihat pada waktu Yesus naik ke surga dan berikan sebuah perintah agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara perhatikan baik-baik di situ. Di dalam perintah penginjilan kepada murid-muridnya disebutkan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa mesti disebutkan kata dan di situ, saudaraku? Kenapa dua kali kata dan? Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia kan biasanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kenapa Alkitab katakan Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Itu menunjukkan, saudaraku, Bapa dan Anak dan Roh Kudus mempunyai equality, kesamaan di dalam posisi. Allah Bapa tidak lebih rendah daripada Roh Kudus atau tidak lebih tinggi dengan Anak dan juga sebaliknya. Kealahan itu, saudaraku, memiliki equality, kesamaan. Kemudian juga saudara bisa mempelajari dan bisa melihat di dalam buku Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjalani hari penyelamatan. Saudara, itu mendukakan Roh Kudus.
Saudara, kalau Roh Kudus itu hanya kuasa seperti yang dipercaya oleh sebagian orang Kristen, saudaraku, dan juga yang sekarang ini dipercayai oleh sebagian kecil orang Advent, saudaraku, Roh Kudus itu kok bisa Alkitab katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Berarti kalau bisa didukakan, saudaraku, berarti Roh Kudus itu memiliki satu pribadi. Kemudian kita juga membaca, saudara, dalam buku Matius, ya, dalam buku Matius pasal yang ke-12, ya, pasal 12 dikatakan bahwa dosa kepada Allah Bapa bisa diampuni, dosa kepada Yesus, kepada Anak bisa diampuni, tapi dosa kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Nah, saudara-saudara, bagaimana kok bisa dosa kepada Roh Kudus? Berarti saudara itu menunjukkan ayat tersebut bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi kealahan. Dan ini, saudara-saudara, walaupun kita belajar mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi mereka adalah satu di dalam sifat kasih. Allah Bapa kasih, Allah Anak kasih, Allah Roh itu kasih, satu dalam sifat. Ini berbeda dengan Trimurti. Trimurti secara mengenal dalam keagamaan agama Hindu ada disebut dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma itu adalah pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa adalah perusak. Saudara, Roh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudaraku, itu adalah satu dalam sifat. Sifat mereka itu kasih, agape. Saudara bisa lihat, saudara mengenal karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Berbicara mengenai kasih Bapa, kasih agape di situ. Dan Yesus adalah, saudaraku, adalah perwujudan daripada kasih. Yesus adalah agape. Kemudian kita juga mengenal kata buah roh. Buah Roh Kudus adalah kasih, agape, saudara. Jadi sifat Allah itu adalah kasih. Satu di dalam sifat. Kemudian juga satu di dalam tujuan. Saudara bisa lihat tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada perbedaan. Mulai dari penciptaan, mulai dari penebusan, dan juga di dalam penginjilan, semua satu. Ya, satu dalam tujuan. Makanya Yesus katakan, Roh Kudus itu mempunyai peranannya sendiri yang kita akan melihat sebagai bentuk daripada baiknya Allah itu. Kemudian juga kita mengenal yaitu dari segi nature. Saudara, Allah yang kita Bapa, kemudian juga Anak, kemudian juga Roh, itu nature-nya adalah Allah, bukan manusia. Divine, ilahi, saudaraku. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 16, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, dikatakan, kalau ia datang, ini berbicara mengenai Roh Kudus yang adalah Allah, Roh Allah, ya, Roh Allah. Kalau Roh Allah datang, Roh Kudus datang, Roh kebenaran datang, Parakletos. Nah, saya mau bilang saudara-saudara, Parakletos itu adalah berasal dari dua kata. Para itu di samping, kletos itu adalah dipanggil, ya. Jadi Roh Kudus itu, saudaraku, sesuai dengan janji Yesus, bahwa aku akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu dikirim, dan Roh Kudus itu secara sejarah, saudaraku, sudah datang pada waktu zaman Pentakosta. Menggunakan istilah perjanjian lama ini yang kita sebut dengan hujan akhir. Kemudian juga kita percaya kalau ada hujan akhir, pasti ada hujan awal. Itulah hujan awal. Kalau ada hujan awal, pasti ada hujan akhir. Inilah istilah yang digunakan di dalam konteks perjanjian lama. Pada saat orang mulai menanam, itulah dimulai dengan hujan awal, kemudian pada saat mereka menuai, itu disebut dengan hujan akhir. Dan di tengah-tengahnya itu, saudara, ada hujan, dan hujan. Nah, ini saudara-saudara, pelajaran ini menolong kita untuk mengerti bahwa sekarang ini kita hidup, saudaraku, di antara hujan awal dan hujan akhir. Apa maksudnya hujan awal dan hujan akhir? Saudara lihat pengalaman daripada murid-murid Yesus di hujan awal. Mereka dipenuhi kuasa, saudaraku. Mereka meninggikan Yesus. Mereka melakukan mujizat. Dan mereka membawa orang untuk menyerahkan hidup kepada Kristus. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan, dicurahkan sebagai hujan awal. Lalu hujan akhir itu artinya sama, saudaraku. Dalam buku Joel 2 ayat 28 dan 29 disebutkan di sana bahwa orang muda, orang tua, anak-anak, bila mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan melakukan perkara-perkara yang ajaib.
Dan itu akan terjadi, saudaraku, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang boleh mempersiapkan kita umat-umat Tuhan dan juga orang-orang di sana untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Itulah sebabnya sudah sebelum sampai ke sana, ini kita berada di tengah-tengah antara hujan awal dan hujan akhir, di mana kita mengalami hujan setiap hari. Bila mana saudaraku dan saya meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan pemberian yang terbaik, yaitu apa? Roh Kudus. Dan bila mana Roh Kudus itu datang, saudara perhatikan di sini, Dia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara-saudara, saya mau melihat baiknya Allah itu. Saya mau melihat saudara betapa Allah itu menolong kita semua. Dikatakan Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa. Sekarang lihat begini. Allah Bapa di surga, Yesus juga mana? Di surga. Lalu dunia ini ada Roh Kudus. Roh Kudus itu Parakletos, dia ada di samping, siap untuk dipanggil, siap untuk menolong. Kalau kita meminta kepada Bapa, Bapa berikan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan datang kepada kita. Dan saudara-saudara, bila mana saudara tidak meminta, Roh Kudus tetap mengetuk pintu hati kita. Pada saat kita mendengarkan firman-Nya, karena saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, itu semua adalah karya Roh Kudus. Di dalam buku 2 Petrus 1, ayat yang ke-21, saudara bisa melihat bahwa para nabi itu berbicara atas dorongan Roh Kudus. Jadi kalau saudara mempelajari Alkitab, saudara, Alkitab itu firman yang tertulis, itu adalah karya Roh Kudus. Dan pada saat saudara membaca Alkitab tersebut, firman Allah tersebut, maka Roh Kudus itu akan mengetuk pintu hati kita. Dan pada saat mengetuk pintu hati kita, saudaraku, apa kita membuka? Dan pada saat kita membuka, ia datang, dia masuk, dan dia akan menginsafkan dunia. Nah, siapa dunia ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, dunia ini, kita kembali lagi kepada ke Yohanes 3:16. Pada saat dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia di sini maksudnya penduduk dunia, saudaraku, yaitu saudara dan saya. Kita adalah penduduk dunia ini. Dan penduduk dunia ini, saudara, akan menolong kita untuk menginsapkan kita akan dosa. Nah, saudara, saya ingin saudara-saudara mengerti apa arti dosa. Banyak kita, saudara orang Advent, pengertian kita akan dosa itu berdasarkan dalam buku 1 Yohanes pasal yang ketiga kan itu, ya, yang mengatakan bahwa mari kita lihat sama-sama, saudara-saudara, supaya saya bisa lebih jelas. Kita sama-sama buka Alkitab kita, karena itu tiba-tiba datang ke dalam pikiran saya supaya kita boleh mengerti bersama-sama, yaitu dalam buku 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Ini kita lihat. 1 Yohanes 3, ayat yang keempat. Dikatakan begini. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kita sering mengatakan ya bahwa dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Saudara tidak salah dengan pengertian seperti itu. Tapi sekarang mari kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, lalu kita balik kepada 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Apa dikatakan di situ? Dalam 1 Yohanes pasal 16 ayat yang ke-19, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara, itu dosa, definisi dosa yang paling sederhana, yang paling basic adalah tidak percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, coba kita lihat contoh-contoh yang nyata. Kita kembali kepada cerita mengenai Adam dan Hawa. Mengapa Adam dan Hawa memetik buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Bukankah sudah ada perintah dari Tuhan? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi mengenai pohon yang di tengah, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pastilah mati. Itu kita bisa bahas, saudara. Dalam bahasa aslinya itu bilang, kalau kamu makan buah ini, engkau mati dan mati. 2 kali mati. Pelanggaran kepada firman Allah akan membawa kepada kematian yang kedua. Bukan cuma kematian yang pertama. Saudara, itu jelas doktrin kita. Tapi oleh karena kebenaran Kristus, saudaraku, maka Yesuslah yang mengambil kematian yang kedua. Seperti itu. Dan yang saya mau bahas di sini adalah, sudah jelas-jelas Tuhan bilang jangan makan, tapi
mengapa Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Saudara, itu dimulai oleh karena Hawa mempercayai kata-kata setan. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti apa? Allah. Apa artinya mempercayai kata-kata setan? Itu artinya tidak mempercayai kata-kata Allah. Kan betul. Saudara-saudara, kembali lagi kepada Yohanes 16 ayat Di khotbah. Di mana? Taman Harapan. Iya. dosa itu adalah tidak percaya kepada siapa? Kepada Oh, Yesus. dengan arti saat Itu, saudaraku, adalah tidak percaya kepada firman Allah. Dosa itu adalah tidak percaya apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Itu dosa, saudaraku. Jadi kalau kita nggak percaya Yesus, artinya kita tidak beriman kepada Dia. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak berharap kepada Tuhan. Itu dosa. Makanya kemarin kita kembali lagi kepada buku 1 Yohanes 3 ayat yang keempat dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa, artinya begini, setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus, setiap orang yang tidak percaya kepada firman Allah, setiap orang yang tidak percaya kepada perkataan yang tertulis di dalam Alkitab, melanggar juga hukum Allah. Jadi dengan kata lain, saudaraku, pelanggaran hukum Allah itu yang didefinisikan sebagai dosa adalah bentuk dari ketidakpercayaan kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika yang tidak percaya kepada firman Allah, maka yang terjadi adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Saudara-saudara, sebagai salah satu contoh, mengapa orang itu berdusta? Kita sebut berdusta adalah apa? Dosa. Oleh karena orang itu tidak mempercayai Tuhan. Mengapa orang itu bekerja pada hari Sabat? Kita tahu, saudaraku, itu melanggar hukum yang keempat kalau dia bekerja pada hari Sabat. Padahal Tuhan bilang, jangan bekerja. Kenapa dia bekerja? Itu berarti, saudaraku, dosa. Kenapa dia? Karena dia tidak mempercayai firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, betul seperti apa yang dikatakan dalam buku Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Tugas daripada Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa karena kita tidak percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Dan ketidakpercayaan kita kepada Yesus, kepada firman Allah, membawa kita kepada pelanggaran hukum Allah. Jadi itu sifatnya linier, saudaraku. Ketidakpercayaan kita kepada firman Allah akan membawa kita langkah selanjutnya pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan itu kita bisa sebut sebagai dosa, kejahatan, ataupun kesalahan. Ya. Sekarang, tugas Roh Kudus adalah menginsafkan. Dan bila mana kita insaf, artinya kita percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada firman-Nya. Kita percaya kepada perkataannya. Saudara-saudara, saya mau stop dulu di sini ya. Saudara, sekarang ini banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara lihat di post media sosial, ada begitu banyak orang-orang yang menghina, menghujat, terang-terangan tidak kepada Yesus. Mereka tuh perwujudan tidak percayanya itu dinyatakan dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam segala perkara. Kita bisa melihat tidak percaya kepada Yesus. Dan ketidakpercayaan itu mengarah kepada pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan kalau tidak percaya, saudaraku, itu maksud saya tadi. Sekarang kita kembali kepada ayat ini. Saudara bisa lihat di ayat ini katakan, bila mana Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa, lalu kita menjadi percaya kepada Dia, saudaraku, percayanya kita kepada Yesus itu menuntun kita kepada penurutan. Jadi saudara-saudara, kondisi menurut itu didahului dengan apa? Dengan percaya. Bila mana kita percaya, orang yang percaya, dia pasti menurut. Kalau orang yang tidak percaya, pasti dia tidak menurut. Coba saudara lihat, waktu anak kita, kenapa anak kita percaya kepada kita? Kenapa anak kita menurut kepada kita? Karena dia percaya kepada kita. Waktu kita masih kecil, kita menurut kepada orang tua. Apa yang dikata orang tua? Karena kita percaya kepada mereka. Jadi saudara, percaya itu akan membawa kita kepada penurutan. Nah sekarang saudara, saya harus stop sampai sini. Kita akan masuk kepada situasi dan kondisi yang sedang kita alami, saudaraku. Kita sedang hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara, ada banyak di antara kita yang bergumul ya oleh karena mungkin kesusahan yang sedang kita hadapi. Ada mungkin di antara saudara-saudara ataupun kalangan saudara yang kena COVID-19, mulai kita bertanya, kenapa dia kena COVID-19? Oh, mungkin ada kesalahan yang dia lakukan.
Terus ada juga, oh kenapa saya tidak kena COVID-19? Oh berarti saya tidak melakukan kesalahan. Nah, seterusnya konsep-konsep seperti ini mungkin ada ya di dalam pikiran daripada umat-umat Tuhan. Saudara, di dalam langkah selanjutnya kita bisa melihat ayat yang ke-10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, saudara-saudara, yang sebelum saya menjawab kondisi seperti itu, saya mau terangkan begini. Percaya kita kepada Allah tidak masalah bagaimana latar belakang kita, bagaimana orang mencap kita, bagaimana orang menuduh kita, bagaimana orang menyalahkan kita. Oleh karena tadinya kita tidak percaya yang membawa kita kepada pelanggaran. Saudara mengerti kan begitu? Oleh karena kesusahan, oleh karena penderitaan yang kita alami, kemudian kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Dengan situasi pandemik seperti ini, kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu membawa kita kepada pelanggaran. Itu yang terjadi. Saudara-saudara, namun kebalikannya, kalau kita percaya akan membawa kepada penurutan. Saudara masih ingat pengalaman daripada Abraham. Abraham percaya, lalu Allah menghitung kepercayaan itu sebagai kebenaran. Kenapa begitu? Kenapa dihitung sebagai kebenaran? Saudara lihat ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Saudara masih ingat dalam buku Yohanes 14, ya ayat 1 sampai 3 katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya setelah aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemput kembali. Jadi itu kebenaran, saudaraku. Kenapa? Pada saat Yesus mengucapkan kata-kata tersebut, Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Yesus akan mati di kayu salib. Yesus akan bangkit. Yesus akan bertemu dengan muridnya 40 hari. Kemudian Yesus akan naik ke surga. Kemudian murid-murid suruh bersama-sama berdoa selama 10 hari. Lalu pada hari Pentakosta turun. Kemudian Yesus sekarang berada di surga. Kepada Bapa menyediakan tempat. Apa arti menyediakan tempat? Menyiapkan tugasnya yang terakhir, yaitu mengentarai kita. Saya lihat begini. Yesus sudah mati di kayu salib. Dan Yesus sekarang menjadi pengantara kita. Saudara bisa lihat di dalam buku 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang 1 Yohanes. Coba kita lihat ayatnya, saudara-saudara. Ini tiba datang kepada pikiran. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua. Ini dia. 1 Yohanes 1 ayat 9 dulu aja. 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara lihat, apa yang dibuat oleh Yesus mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu dilakukan oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib dan juga dengan pengantaraannya saat ini di surga. Sehingga kita yang tadinya berdosa, tapi karena kita percaya, kita menurut, lalu kepada kita diberikan jubah kebenaran, saudaraku. Jubah kebenaran itu oleh karena Yesus telah mati di kayu salib, dan juga oleh karena Yesus mengantarai sekarang ini kepada Bapa di surga. Sehingga, saudaraku, kita tidak dilihat lagi sebagai orang yang berdosa. Kita tidak dilihat lagi sebagai orang yang melakukan kejahatan. Kenapa? Karena kita percaya, kita menerima anugerah kematiannya, dan juga kebangkitan serta pelayanannya di surga. Saudara tidak peduli. Ini yang saya maksudkan tadi. Boleh jadi ada orang yang memberikan cap kepada saudara. Oh, dia itu karena dosa. Saudaraku, bila mana kita datang kepada Tuhan, saudara dan saya tidak lagi dianggap sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang melakukan kesalahan. Tuhan lakukan itu dengan kematiannya dan juga pengantaraannya di saat ini di surga. Saudara-saudara, kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara tahu apa yang dilakukan yang akan konsep penghakiman. Saudara, kita tahu kalau konsep penghakiman di dalam dunia ini kita mengenal ada Allah Bapa, kemudian kita juga mengenal Allah sebagai hakim, maksud saya Allah Bapa sebagai hakim, ada hakimnya, lalu ada pembelanya, kemudian ada jaksanya, dan juga ada
peraturannya atau hukumnya, dan juga ada orangnya di situ. Dan kita kenal hakim kita adalah Bapa kita. Kemudian kita kenal pembela kita berdasarkan 1 Yohanes 2 ayat 1, ya. Anak-anakku, kutuliskan ini kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun kalau kamu berbuat dosa, kita punya seorang pengantara kepada Bapa, yaitu siapa? Yesus. Kita kenal Yesus sebagai pembela kita, advokat kita, parakletos. Kemudian saudara lihat juga jaksa, yaitu setan yang selalu menuntut. Kadang-kadang saudaraku, itu terjadi dalam kehidupan kita, di mana ada orang-orang tertentu yang menuduh kita karena kita pernah berbuat kesalahan. Kemudian kita juga tahu, saudara-saudara, ada orang di situ yang dihakimi, ada 10 hukum Tuhan. Dalam buku Petrus disebutkan bahwa penghakiman itu dimulai di rumah Allah. Artinya, saudaraku, yang percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu dalam sejarah Alkitab, saudaraku, orang yang pertama yang kita tahu mati di dalam Tuhan adalah Abel. Jadi penghakiman itu dimulai dengan Habel dan terus sampai kepada kita sekarang ini, saudaraku. Nah, kalau kita lihat dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, seringkali saudara kita berbuat dosa dan orang menuduh kita, bahkan setan juga menuduh kita. Saudara, bila mana kita datang kepada Kristus, ya, pada saat kita berbuat dosa, melakukan kejahatan, kesalahan, saudara, dalam pengalaman hidup kita datang kepada Dia. Kemudian kita mengaku kepada Dia. Nah, ini penting. Saya mau saudara-saudara buka 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita. Saudara, mengaku itu begini. Kita harus lihat praktiknya begini. Kalau kita mengaku, saudaraku, kita harus tahu kemana kita mengaku. Ya, kemana kita mengaku. Misalnya ya, Yesus ada di samping saudara. Kalau saudara mengaku, maka misalnya begini, saudara tadinya berbuat dosa begini, mengatakan kesalahan. Kemudian saudara, kalau mengaku, berarti kita mesti membalikan itu dosa. Itulah mengaku. Ampuni saya, Tuhan. Saya sudah berbuat dosa. Saya tidak percaya kepadamu. Ampuni. Kita mengaku. Saudara, pada saat saudara membelakangi itu dosa, itulah yang kita kenal sebagai apa? Pertobatan. Jadi, pertobatan itu adalah meninggalkan dosa di belakang. Semakin kita dekat kepada Kristus, semakin kita datang kepada Dia. Nah, saudara-saudara, situasi dan kondisi seperti inilah, saudara-saudara, yang kita lihat di dalam suasana penghakiman. Jadi pada saat kita dituduh oleh setan, oleh karena kita berbuat dosa, lalu Yesus akan katakan kepada Bapa, Dia sudah mengaku kepada saya. Artinya, Dia sudah menghadap saya. Dia sudah bertemu dengan saya. Artinya, saudaraku, kalau kita bertemu, mengaku, artinya dosa itu sudah di belakang. Sudah tinggalkan dosa itu. Jadi makanya, saudara-saudara, jangan kita mengaku kepada Tuhan begini. Kita mengaku, tapi kita masih berada di tempat dosa. Seperti contoh, misalnya ada orang yang kalah judi. Dia main judi, dia kalah. Oh Tuhan, dia berada di tempat judi. Dia mengaku, dia kalah judi. Tapi dia masih berada di tempat judi. Dia lakukan lagi. Atau ada orang yang merokok. Sebagai contoh, saudaraku, aduh saya sudah salah. Dia merokok, tapi dia tetap merokok. Tidak menunjukkan pertobatan. Saudara, itu bukan pengakuan. Pengakuan kepada Tuhan itu selalu disertai dengan pertobatan. Dan pertobatan itu, saudaraku, mendahului pengampunan. Betul? Saya ulangi. Kita berbuat dosa. Kita datang kepada Kristus. Tuhan, ampuni saya. Nah, kita berbalik untuk mendapatkan pengampunan melalui pertobatan. Kita mesti berbalik dulu dari dosa itu. Itulah pertobatan. Jadi pertobatan itu mendahului pengampunan. Jadi pada waktu di penghakiman, saudaraku, kita bisa bayangkan orang ini dia sudah mengaku kepada aku. Artinya dia sudah bertobat. Dia sudah tinggalkan. Kemudian Bapa akan katakan, oke Yesus, sekarang kamu menjadi hakim. Saudara-saudara, Yesus hakim kita. Luar biasa. Setan yang menuduh itu, Yesus katakan, aku sudah mati buat dia. Sekarang aku mengantarai dia. Jadi saudara lihat betapa Allah kita itu menolong kita. Betapa baiknya Allah kita menolong kondisi dan menolong kita dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Sehingga saudara-saudara kita bisa melihat betapa baiknya Allah itu. Dan pada akhirnya saudara sesuai dengan buku Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-11 katakan, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia ini? Adalah setan. Saudara-saudara, Allah menghukum setan.
dan juga orang-orang yang percaya kepada setan. Dan orang-orang yang percaya kepada setan itu artinya dia tidak mempercayai Yesus. Dan pada akhirnya, saudaraku, orang-orang ini dan setan akan dihukum. Saudara-saudara, tidakkah kita melihat betapa baiknya Allah kita? Allah kita itu menolong kita di dalam segala kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Buat saudara-saudara yang mungkin sekarang ini merasa susah, merasa khawatir, ya, atau mungkin saudara merasa, aduh, mungkin ini karena kesalahan saya ya di masa lalu. Oh, mungkin ini karena kejahatan saya ya di masa lalu. Oh, ini mungkin karena dosa saya yang saya lakukan. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang menolong kita. Allah mengerti keberadaan kita. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Dikorbankan oleh Allah Bapa. Supaya barang siapa percaya kepada Dia, kita tidak binasa. Arti kita hidup. Situasi kondisi apapun yang kita alami, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengirim Roh Kudus kepada kita. Dan bila mana Roh Kudus itu datang, saudara, dia kasih insaf kita. Kalau memang ngana salah, ngoni salah, ya sudahlah, minta ampun. Dan jangan lupa, kalau ngoni mengaku, ngoni minta ampun, itu artinya ngoni mengaku, tinggalkan itu dosa. Bukti bahwa kamu diampuni adalah pertobatan. Tinggalkan. Kalau belum ditinggalkan, itu berarti kita masih nempel terus dosa kita itu. Nah, saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh Roh Kudus saat ini. Kemudian, saudara-saudara, akhirnya kita dibenarkan, disucikan. Dan saudara tahu, saudaraku, kalau kita dibenarkan, disucikan, orang mau bilang apa tentang kita, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Hidup kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Saudara, Tuhan berjanji. Ya, seringkali saudara-saudara sesuai dengan pengalaman Nabi Yesaya, yang menjadi penghalang Tuhan tidak mendengar doamu adalah kesalahan atau kejahatanmu. Tapi itu sekarang sudah hilang. Kenapa? Karena kita sudah bertobat. Kita sudah diampuni. Dan kita sudah dibenarkan. Kita sudah disucikan oleh Tuhan. Bukankah Allah kita itu sangat baik? Bukankah Allah kita itu penolong dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini? Itulah sebabnya saya mengajak saudara-saudara semua untuk tetap sungguh-sungguh datang kepada Dia. Roh Kudus itu ada di samping saudara. Roh Kudus itu ada siap untuk dipanggil. Dia mengetuk pintu hati kita. Pada saat ini, saudaraku, saya tidak tahu latar belakang kehidupan saudara. Tapi pada saat ini, bila mana saudara berada dalam satu situasi dan kondisi, ya, oleh karena kita lagi down, oleh karena kita lagi susah, lalu kita mulai memikirkan kehidupan kita, apa salah saya Tuhan? Apa dosa saya Tuhan? Apa kejahatan saya? Saudaraku, datang kepada Tuhan saat ini. Tuhan akan mengampuni saudara. Kalau saudara datang kepada Tuhan, artinya saudara tinggalkan dosa tersebut. Saudara tinggalkan kesalahan tersebut. Saudara tinggalkan kejahatan itu. Datang kepada Tuhan. Itulah yang kita sebut dengan pertobatan. Pada saat kita bertobat begitu, saudaraku, kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Pada saat kita mendapat pengampunan dari Tuhan, itu artinya hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita percaya. Dan akhirnya hidup kita disucikan. Saudaraku, umat